Selamat pagi, Shalom saudaraku dimanapun kita berada saat ini. Senang sekali kita kembali bersaat teduh. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita percaya Allah hadir. 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Senantiasa Dia melimpahi kita dengan kebaikan dan kemurahan-Nya. Untuk itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh kembali datang di hadirat-Mu. Kami boleh sama-sama belajar firman sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Ya Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhir, kiranya Tuhan Engkau yang menaungi setiap kami. Firman-Mu berbicara kepada setiap pribadi kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bacaan hati dari yang mustahil. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berjalan di dalam iman kita. Percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin Tuhan, kami percaya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari nyatakan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan, sungguh bagimu tiada yang mustahil. Kami hidup karena percaya bagimu Tuhan, segalanya mungkin. Bagimu Yesus, oh Kau lakukan segalanya bagiku. Kau angkat kami Tuhan, Kau pulihkan hidup kami. Oh terima kasih Tuhan. Kami hidup karena percaya, kami hidup karena iman, kami hidup karena-Mu. Oh sungguh bagimu tiada yang mustahil. Kau katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, Engkau ada bersama kami Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin. Oh semua Kau genapi, semua Kau genapi. Kami percaya. Oh sungguh bagimu tiada yang mustahil. Oh ya karya nama Syanda, ya rata kasih kira nama kera lambaka lambaki rata kasyanda. Oh Yesus kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Kami hidup karena iman Tuhan. Semua karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak perlu takut bahaya. Sebab Tuhan Allah menyertai kami. Tangan kanan-Mu memberikan kemenangan bagi setiap kami ya Tuhan. Kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti kami sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang kami diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, kelimpahan-Mu Tuhan, kami nikmati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan, kami mau menyatakan Tuhan. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Amin ya Tuhan. Kebajikan-Mu, kelimpahan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan ada atas seluruh hidup kami. Kami percaya meski kami belum melihat, tangan Tuhan pasti menolong. Tangan Tuhan pasti ada menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dari mula segala kemuliaan, kepadamulah ya Tuhan segala kemuliaan. Terpuji namamu selama-lamanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus, mari Engkau berbicara kepada setiap kami dimanapun kami berada. Haleluya, amin, amin. Doa kami, saudara semua sehat-sehat ya, semua dalam keadaan yang baik, senantiasa dalam perlindungan Tuhan, penuh damai sejahtera, sukacita, dan penuh berkat Tuhan. Baik saudara, pagi ini saya ajak kita merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu hidup oleh iman. Saudara, Cherry Fuller, seorang penulis buku rohani yang berasal dari Oklahoma City, Amerika, dia banyak menulis buku tentang doa. Salah satu bukunya yang terkenal berjudul When Family Pray. Di dalam buku ini mengisahkan iman seorang anak remaja yang menjadi teladan di sebuah panti asuhan yang bernama Irene's Orphanage di Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak anak-anak suku campuran ya, setengah Jepang, setengah Amerika, setengah Jepang, setengah Eropa. Nah, mereka itu terlantar hidupnya di Jepang. Dibiarkan masyarakat ya yang tidak menghargai kehidupan mereka. Banyak diantaranya yang mati ya. Kemudian ada seorang misionaris asal Inggris yang bernama Irene Smith. Dia adalah pendiri panti asuhan Irene. Dia peduli ya dengan ada 22 orang anak yang terlantar. Nah, dan ia memasukkan mereka ke dalam panti asuhannya. Ada seorang anak yang sakit lumpuh ya di antara anak-anak panti ini, dan anak ini terbaring di tempat tidur. Nah, dia tidak bisa jalan. Suatu hari anak ini mendengar firman yang dalam ibadah persekutuan dalam panti mereka yang mengatakan apabila ya memiliki iman sekalipun melakukan perkara besar. Yesus berkata kepada muridnya, jika ya punya iman dan tidak bimbang, tidak hanya membuat pohon ara menjadi kering seperti yang Yesus lakukan. Nah, iman mereka itu ya akan dapat mengatasi segala hambatan berat melalui doa, seperti memindahkan gunung dan mencampakkannya ke dalam lautan ya. Saudara, firman ini sangat berkesan dan menarik perhatian anak ini ya yang lumpuh ini, dengan alasan karena dia ingin sekali melihat laut Jepang yang selama ini ya terhalang oleh sebuah gunung di depan bangunan panti asuhan yang menutupi pemandangannya. Dia ini tidak dapat pergi ke tepi laut karena dia lumpuh dan dia bed rest ya. Setelah mendengar firman yang disampaikan, anak ini kemudian berdoa. Dia minta Tuhan memindahkan gunung di depan bangunan tua panti itu. Nah, Ibu Irene Smith, perintis panti asuhan ini, kemudian menjelaskan kepada anak yang lumpuh ini
dan mengatakan bahwa yang dimaksud Yesus ya dengan gunung ya dalam firman ini adalah mengenai persoalan dan pergumulan dan berbagai pencobaan dalam kehidupan yang harus kita doakan dan campakkan. Tetapi anak ini menjawab lagi. Nah, firman Tuhan ya, tetapi anak ini menjawab lagi, firman Tuhan jelas berkata, jika engkau mempunyai iman dan tidak bimbang, gunung itu akan pindah. Ya, Tuhan itu kan maha besar, Tuhan maha kuasa. Dia bisa melakukannya. Itu kata Alkitab ya. Kata anak ini. Nah, akhirnya Ibu Irene ini ya tidak membantah lagi dan dia menjawab, memberi semangat kepada anak ini, ya lanjutkan doanya gitu. Saudara, setiap malam semua anak-anak dalam panti asuhan ini mendukung anak yang lumpuh ini. Mereka berdoa bersama-sama, mereka sepakat ya, imani dan meminta ya, menurut doa di Matius 18 ayat 20 yang mengatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah, anak-anak ini semua sepakat berdoa bersama, minta supaya Tuhan memindahkan gunung itu, agar anak yang sakit lumpuh itu bisa melihat pemandangan laut ya dari gedung panti. Saudara, kemudian ya untuk suatu tugas ya, Ibu Irene Smith itu pergi ke London ya, meninggalkan anak-anak panti ini untuk beberapa bulan lamanya. Setelah selesai tugas ya, akhirnya singkat cerita ya, dia itu kembali lagi ke panti asuhannya. Nah, ketika dia masuk ya ke dalam bangunan ini, Ibu Irene ini melihat ya anak-anak panti ini berkumpul ya di pintu jendela ya, memandang keluar. Nah, kemudian Ibu Irene ini ikut ya mendekati anak-anak itu dan kemudian dia melihat keluar dari jendela itu. Nah, saudara, dia hampir tidak percaya karena dia melihat ada pemandangan laut Jepang ya, yang tidak lagi terhalang oleh gunung. Nah, kemudian dia bertanya, apa yang terjadi dengan gunung itu ya? Nah, anak-anak ini menjawab dengan sangat girang. Mereka berkata, yang kami tahu adalah kami melihat beberapa bulldozer naik turun gunung memindahkan tanah gunung itu. Nah, saudara, ada rasa penasaran dan ingin tahu. Kemudian Ibu Irene ini pergi ya ke kantor wali kota setempat dan bertanya, bagaimana gunung itu bisa hilang gitu. Nah, staf wali kota itu menjelaskan bahwa gelombang pantai ya telah mengikis daratan, sehingga mereka itu membutuhkan tanah dari gunung itu untuk menopang garis pantai. Nah, saudara, tentu saja kejadian ini jelas bahwa Tuhanlah yang telah memindahkan gunung itu melalui pemerintahan kota Jepang itu dan mencampakkannya ya gunung itu ke laut. Nah, saudara, setelah kejadian ini ya, beberapa tahun kemudian ya, anak yang sakit ini meninggal dunia. Tetapi saudara, imannya itu menjadi teladan bahkan bagi perintis panti itu sendiri, yaitu Ibu Irene. Dia belajar ya melihat iman dari anak yang lumpuh itu begitu luar biasa. Dan pada akhirnya saudara, karena panti ini adalah sebuah panti ya asuhan yang merupakan bangunan yang lama sekali, akhir-akhirnya itu kemudian sudah dirobohkan. Tetapi pemandangan pantai laut Jepang itu tetap ada. Dan itulah saudara suatu kisah iman seorang anak yang ditulis oleh Cherry Fuller ini. Saudara, tentang iman di Ibrani 10 ya,
ayat 38 sampai 39. Di situ tertulis, mari saudara kita baca bersama ya, ada tertera di ayat ya, bahwa tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, iman adalah percaya penuh kepada Allah tanpa melihat, disertai perbuatan atau tindakan. Iman itu lebih daripada sekedar berharap. Nah, contohnya ya, Abraham. Ketika dia dipanggil Allah meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan bapaknya, dan pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya, dia segera pergi tanpa melihat dan tanpa pengetahuan di mana tempatnya. Dia taat berjalan dalam iman kepada Allah yang membimbing, menuntun dia dari satu tempat ke tempat yang lain, melewati kesukaran, melewati banyak tantangan, bahkan ada penderitaan. Nah, saudara, iman inilah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Nah, contoh kedua adalah Paulus, Rasul Paulus. Di Galatia 2 ayat 20, Paulus berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Saudara, Paulus yang sebelum mengenal Yesus Kristus, dia adalah seorang Farisi yang hidupnya dipimpin kedagingannya. Dia sangat benci ya kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia percaya bahwa hukum Taurat ya adalah melalui sunat orang diselamatkan, bahwa dosa disucikan dengan korban sembelihan darah anak domba jantan atau lembu jantan. Tetapi setelah dia mengenal Yesus Kristus dan mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, hidupnya berubah. Dia hidup oleh iman, percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya yang dapat menyelamatkan jiwanya. Oleh imannya, Paulus kemudian menyerahkan hidupnya menjadi hamba Kristus. Saudara, hidup oleh iman adalah hidup yang dipimpin atau digerakkan oleh iman percaya kepada Yesus Kristus, yang tidak goyah, tidak mundur, sekalipun dalam kesukaran, sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam penganiayaan. Nah, apa yang membuat kita itu bisa hidup oleh iman ya? Yang pertama yaitu kita telah dibenarkan, yaitu oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus, dosa kita diampuni, disucikan, dibebaskan dari hukuman dosa, dan kita dijadikan benar dan layak di hadapan Allah. Kita dijadikan layak untuk berhubungan, bersekutu erat dan dekat dengan Allah yang Maha Kudus. Kita dibenarkan. Saudara, ini bukan hasil usaha kita, tetapi ini adalah anugerah pemberian dari Allah. Yang kedua, saudara, kita bisa hidup oleh iman. Yang kedua, saudara harus banyak mendengar firman. Karena firman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Seperti anak yang dikisahkan tadi ya, anak yang sakit lumpuh di panti asuhan Irene Oppenets itu bisa memiliki iman yang memindahkan gunung karena dia mendengar firman Kristus. Saudara, yang ketiga, bahwa Tuhan berkenan ya, senang kepada orang yang hidup oleh iman. Artinya tanpa iman kita itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang mengundurkan diri dari imannya kepada Yesus
Kristus akan binasa, tetapi orang yang hidup oleh iman akan beroleh hidup yang kekal. Saudara, percaya Yesus Kristus itu tidak menjamin kita itu tidak punya masalah, ya, tidak punya pergumulan, tetapi hidup oleh iman menjamin keselamatan kita dan menjamin kita menjadi pemenang. Oleh karena itu, saudara, mari teguhkanlah iman kita, khususnya pada masa-masa sukar, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami sebagai orang-orang percaya yang telah Engkau tebus dosa-dosa kami, yang telah Engkau benarkan. Biarlah kami boleh belajar terus supaya kami hidup ini bukan lagi dipimpin oleh kedagingan kami, tetapi kami hidup oleh iman percaya kami kepada Engkau. Khususnya di masa-masa yang Tuhan izinkan apabila kami mengalami berbagai ujian ataupun pencobaan ataupun pergumulan sebagai suatu proses kehidupan ini. Biarlah justru di saat-saat seperti ini Tuhan membawa kami semakin bersandar kepada Engkau, semakin melekat kepada Engkau, semakin sering dan senantiasa untuk mendengar firman-Mu. Karena dari pendengar akan firman-Mu lah Tuhan, iman kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dan kami dimampukan untuk hidup oleh firman-Mu. Hidup oleh iman kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dan saudara-saudara kami, khususnya Tuhan apabila ada yang mengalami pergumulan, Tuhan tolong mereka, berikan mereka jalan keluar. Apabila ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, mari angkat tangan kita terima berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, dicurahkan dalam kehidupan kita semua. Berkat jasmani dan rohani dipenuhkan, damai sejahtera Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.